saksi Dodi Prawira Negara membawa kembali paperback tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan istri dari saksi Dodi Prawira Negara pada istri terdakwa, bahwa isi paperback tersebut adalah uang. Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk menjebak saksi Linda Pudiastuti alias Anita karena pernah menipu terdakwa dan memiliki jaringan lapas, dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi Linda Pudiastuti alias Anita dapat dijebak di Sumatera Barat, maka terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawira Negara meminjam barang bukti yang berada di kejaksaan. Terkait dengan perintah terdakwa Mutali dan silahkan, terdakwa tidak mengetahui narkotika tersebut dan terdakwa hanya patut menduga bahwa tidak ada ranah terkait dengan perintah terdakwa mengambil narkotika dengan tawas. Namun terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara membalas chat itu dengan kata siap dan berani Jenderal dan yang ketawa. Bahwa acara pemusnahan barang bukti narkotika tanggal 15 Juni 2022. Bahwa terdakwa menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkotika bersama dengan beberapa pejabat utama Polda Sumatera Barat, antara lain para biro logistik, para biro operasi, kami propam, para pengawal dan pada saat terdakwa mengumpul, terdakwa bersama dengan Forkopimda Provinsi, antara lain akan biro Kemenkumham, BPPN, serta wali kota, KPN dan lain-lain. Bahwa terdakwa sempat transit di ruang Kapolres di saat itu terdakwa bersama pejabat utama membuat testimoni dari bukti kesehatan Bayangkara. Bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawira Negara pada terdakwa terkait penukaran narkotika dengan tawas. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 24 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk merespon saksi Linda Pudiastuti alias Anita karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 27 Juni 2022 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk menghubungi saksi Linda Pudiastuti alias Anita, dan terdakwa juga mengatakan pokoknya biar mereka yang ambil syukur-syukur cash karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot, tetapi terdakwa mengatakan mengingat kata-kata syukur cash. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 28 Juni 2022 di mana saksi Dodi Prawira Negara melaporkan kepada terdakwa mengatakan izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia, dan pihak ketiga kami tetap tidak mau, dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi karena kami tidak tahu siapa pihak ketiga itu siapa dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga itu nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya? Makanya kami sampaikan ke Anita, silakan bawa barang itu, dan Anita langsung berhubungan dengan jenderal untuk masalah beberapa harganya. Kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini, tetapi Anita muter-muter terus jenderal. Kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita, kami dan pihak ketiga, yang jelas kita berhadapan dengan siapa jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, jangan mau ada orang lain mas, antara mas dan dia saja dan jangan keluar. Kemudian saksi Dodi Prawira Negara membalas siap jenderal. Anita mengatakan bahwa barang itu akan diserahkan ke pihak ketiga itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiga itu jenderal. Kemudian terdakwa malah jangan ketemu pihak lain selain Anita, dan kemudian dibalas oleh saksi Dodi Prawira Negara bahwa kami juga demikian. Jenderal masih Anita ini bilang berkali-kali akan fokus tim ambil barang dan kita minta uang operasional dengan 50 juta jenderal. Lalu terdakwa melancarkan mas atau ayah mereka yang memberi jaminan pada kita. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara membahas, saya sudah sampaikan berkali-kali jenderal kasih DP itu kita dulu, lama-lama jadi jebakan oleh Anita. Jenderal namanya cukup, tidak ada yang lagi jenderal. Saya nilai Anita itu main-main kanan kiri. Saya nilai Anita itu main-main kanan kiri, makanya kami sangat berhati-hati sekali. Jenderal nyawa tunjukkan jenderal harus oke mas, kalau ternyata saya jamin tidak, dia cuma cari cuan kiri kanan. Bahwa terdakwa tidak meyakini percakapan tanggal 28 Juni 2022 karena chat handphone rawan dimodifikasi
dan terdakwa telah mencabut semua BAP-nya, serta seingat terdakwa bahwa saksi Linda Mulia Siti alias Talita harus masuk ke wilayah Sumatera Barat atau Banten, bukan Menyerahkan Barat. Bahwa tanggal 30 Juni 2022 saat acara Sumatera Baik tidak ada laporan dari saksi dari Perwakilan Negara pada terdakwa terkait pengisian barang bukti narkotika jenis sabu, dan terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi dari Perwakilan Negara untuk menyisikan barang bukti narkotika jenis sabu. Terdakwa tidak meyakini adanya percakapan WhatsApp pada tanggal 9 Juni 2022 pada pukul 20.14 WIB antara terdakwa dengan saksi dari Perwakilan Negara. Namun terdakwa menjelaskan bahwa konsepnya saksi Linda Mulia Siti alias Talita datang ke Sumatera Barat membawa uang cash dari transaksi. Namun itu jika diperbolehkan meminjam barang bukti dari kejaksaan. Terdakwa tidak ingat terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 15.24 WIB, di mana saksi dari Perwakilan Negara mengatakan pada terdakwa bahwa izin jenderal paket sembako rencana paket sembako kami mau jalankan via darat minggu depan 7 jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, monggo mas. Kemudian saksi dari Perwakilan Negara membalas, sebelum berangkat saya dan syukur akan menghadap jenderal. Kemudian terdakwa membalas oke. Terdakwa hanya ingat terkait dengan syukur. Namun faktanya saksi dari Perwakilan Negara dan saksi syukur tidak pernah menghadap terdakwa. Terdakwa ingat terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 6 Agustus 2022 di mana saksi dari Perwakilan Negara mengatakan pada terdakwa bahwa izin jenderal si A tidak mau terima di rumahnya. Katanya dia WA jenderal lalu tidak dibalas. Mohon petunjuk jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan itu, enggak ada mas, enggak ada WA saya. Bahwa terdakwa tidak meyakini terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 6 Agustus 2022 di mana terdakwa mengatakan kalau Anita sudah WA saya dan tidak dibalas itu sudah kejanggalan mas. Kejanggalan kedua dia tidak mau di rumahnya. Kemudian saksi dari Perwakilan Negara balas siap jenderal, izin jenderal yang bersangkutan mau ritual untuk melaksanakan ini, dan Anita butuh dana 15 juta rupiah untuk ritual jenderal. Kemudian terdakwa jawab percakapan itu jangan pernah tersebut mas. Kemudian dijawab oleh saksi dari Perwakilan Negara siap jenderal. Kemudian dibalas oleh terdakwa gini aja mas, ada uang ada barang jangan mau dibayar belakangan. Lalu dijawab saksi dari Perwakilan Negara berarti nggak ada, berarti nggak jadi dibawa ke Jakarta jenderal karena pihak sana juga nggak jelas jenderal. Permintaan bayar 1 minggu setelah barang diterima karena si A ini nggak tahu ada uang ada barang dan bayar di depan. Kemudian terdakwa menjawab jangan masuk resikonya nggak modal setelah pegang barang baru. Setelah pegang barang baru ditawarkan keliling. Lalu saksi dari Perwakilan Negara membalas si A bukan bos tapi cepu jenderal, nggak ada modal yang bersangkutan. Kemudian terdakwa menjawab iya cari kelebihan dong doang. Bahwa terdakwa tidak meyakini adanya percakapan chat tanggal 7 Agustus 2022 karena belum pernah dilakukan sinkronisasi dengan handphone terdakwa. Bukan berasal dari hasil digital forensik. Namun terdakwa pernah mengatakan pada saksi dari Perwakilan Negara bahwa jangan pernah memberi uang pada saksi Linda Mulia Siti alias Talita karena pasti akan menipu lagi. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 saksi Dodi Perwakilan Negara tidak pernah memberitahu kepada terdakwa bahwa akan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Benar pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.27 WIB terdapat percakapan bahwa saksi dari Perwakilan Negara mengatakan bahwa izin jenderal besok subuh kami jalan darat menuju Jakarta. Lalu terdakwa menjawab hati-hati di jalan mas, salam hormat pada Pak AS. Karena pada tanggal 19 September 2022 saksi dari Perwakilan Negara bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi dari Perwakilan Negara untuk lobby terkait karir. Bahwa terdakwa tidak meyakini ada percakapan